Man humus sadah aluba alawi? Siapa sih sadah Bani Alawi? Atau yang dikenal Alawiyin ya, yang bernisbah kepada Imam Alwi ibnu Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Itu Bani Alawiyin. As-sadatu aluba alawi, sadah Bani Alawiyin, hum ummatun, mereka sekelompok umat dari umat baginda Nabi Muhammad, dari umat Rasulullah, min safwati ahli baitin Nabi, dari yang terpilih dari keluarga baginda Nabi Muhammad. Mereka bagian dari umat Rasulullah, min safwah, yang terpilih dari keluarga An-Nabawi, ahli baitin Nabawi, dari keluarga baginda Nabi Muhammad. Tawatonu, mereka singgah atau mereka berdiam atau berdomisili di kota mana? Hadramaut, Al-Yaman, mundu nihayatil qarni tsalitsil hijri, mundu di waktu nihayah, di ujung geren abad as-tsalitsil hijri, ya, di akhir abad ketiga minal hijrah, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu mereka Bani Alawi. Mereka suatu umat dari umat baginda Nabi Muhammad, kelompok umat dari umat Nabi, dan mereka yang terpilih salah satu safwah pilihan dari ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tawatonu, mereka tinggal dan berdomisili di mana? Di kota Hadramaut, Al-Yaman, dari mulai abad ketiga dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Yarji'una sabuhum ilal imam Alawi, yang dimana semua Bani Alawi ini pongkolnya berjumpa kepada siapa? Kepada Imam Alawi. Imam Alwi ibnu Ubaidillah ibnu Ahmad al-Muhajir. Itu pongkolnya. Makanya mereka dinamakan Bani Alawi. Paham dong? Dan Imam Alwi ibnu Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir itu pertama kali yang dinamakan Alwi dari Ahlu Baiti Rasulillah. Pertama kali yang dinamakan Alwi. Makanya dinamakan semua keturunan Imam Alwi ibnu Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, dijuluki mereka Bani Alawi atau Alawiyin. Kenapa dijuluki dengan julukan tersebut? Karena nisbah, semuanya bernisbah ujung pongkolnya kepada Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Paham dong? Yo, Imam Alawi ibnil Imam Ubaidillah ibnil Imam al-Muhajir ilallahi Ahmad ibnil Imam Isa ibnil Imam Muhammad ibnil Imam Ali Uraidi ibnil Imam Ja'far as-Sadiq ibnil Imam Muhammad al-Bagir ibnil Imam Zainil Abidin Ali ibnil Imam Husain as-Sibit ibnil Imam Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah wabni sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa haula usadah, dikatakan di sini, dan mereka para sadah Alawiyin, haula usadatil asyraf, mereka para sadah Alawiyin yang mempunyai nisbah nasab kepada baginda Nabi Muhammad melewati jalur Imam Alwi ibnu Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, ibnu Isa ibnu Muhammad ibni Ali Uraidi ibnil Imam Ja'far as-Sadiq sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Wa haula isadatul asyraf, dan mereka para sada al asyraf ahlu ilmin wa amalin wa insaf. Bagaimana sifat mereka? Ahlu ilmin, mereka orang-orang yang berilmu zahir dan batin, ilmu zahir dan juga ilmu batin. Wa amalin, dan mereka ahlul amal, mereka yang mengamalkan ilmu-ilmunya zahir dan juga ilmu batin. Wa insaf, yang berakhlak, beradab dengan akhlak adab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akidahnya mereka? Akidatuhum asy'ariyah, akidah mereka ya asy'ariyah. Itu yang mereka ambil di dalam akidah asy'ariyah. Wa tariqatuhum nisbatan ila jaddihim alawiyah, dan tariqah mereka dinisbatkan ila jaddihim, kepada kakek mereka. Siapa? Imam Alwi. Apa nama tariqah mereka? Alawiyah atau Alawiyin. Itu tariqah yang dibawa.
jalan yang ditempuh oleh mereka dinamakan Alawiyah, Thariqah Alawiyin. Tapi akidah mereka Asy'ariyah, Maturidiyah ya. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Paham? Kalau Anda ingin melihat apakah kelompok tersebut ahli sunnah wal jamaah, lihat. Kalau emang akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, berarti ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau akidahnya keluar dari dua tersebut, camkan, berarti dia bukan ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia mengaku identitasnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, Thariqah Alawiyin, yaitu Bani Alawi, di dalam akidah Asy'ariyah dan Thariqah mereka, jalan yang ditempuh oleh mereka, nisbatan ila jaddihim, dinisbahkan kepada kakeknya, yaitu Alwi. Sehingga dinamakan Thariqah apa? Alawiyah atau Alawiyin ya. Itu Thariqah mereka. Talagawnaha an abaihim. Tuh. Mereka mempelajari Thariqah tersebut. Talagawnaha mempelajari dhamir kembali kepada Thariqah an abaihim, dari ayah-ayah mereka. Tabaqatan ba'da tabaqatin, zaman ba'da zaman, waktu demi waktu, ala tatawulil a'sar, atas berjalannya a'sar, zaman dan waktu. Jadi abun yatalaqqa an abihi wa hakadha, abun yatalaqqa an abihi, ayahnya mengambil dari ayahnya, ayahnya mengambil dari ayahnya, ayahnya mengambil dari ayahnya, dan itulah yang dipelajari oleh mereka para Alawiyin. Paham? Yang dimana ilmu mereka masyrabus safi, ilmu mereka bersih, ajaran mereka jauh dari ghil dan hasad. Tidak ada ajaran dengki, tidak ada ajaran hasud. Ajaran mereka apa? Ilmu, amal, khasyah, ikhlas. Itu yang diajarkan oleh mereka. Adab, akhlak ya. Seperti yang kita sering baca bagaimana akhlak mereka. Bagaimana riwayat mereka. Umur 7 tahun qad hafidhul Quran. Sudah menghafal Al-Quran. Sampai kepada umur baligh sudah mengkhatamkan minhaj. Sudah membaca kutub Imam Ghazali. Wa hakadha. Alimun an alimin, waliyun an waliyin. Itu yang mereka silsilah pelajaran mereka, dari wali ke wali ya, dari ayah ke ayah, dari alim ke alim, sehingga dari ayah diwariskan kepada anaknya, dari anak diwariskan kepada cucunya, wahakada, dan terus sampai sekarang. Alhamdulillah, dan terus sampai sekarang. Wahia thariqatun mabniyatun ala aslan. Nah, apabila ada yang bertanya, Thariqah Alawiyin itu mabniyah, terbangun dari mana sih? Dari dua usul. Wahia thariqatun mabniyatun ala aslan. Thariqah Alawiyin itu mabniyah, terbangun ala aslan, atas dua unsur. Lihat yang pertama, zahiruha wa bidayatuha, ilmu zahir dan pemulaannya, al-i'timad wal mujahadah fil akhlaqi wal a'mal. Al-i'timad istiqamah, wal mujahadah bersungguh-sungguh, wal akhlaq dan memakai pakaian akhlak dan adab, wal a'mal dan mengamalkan apa yang diwajibkan dan pula disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ini mabni ala aslan. Maka usul yang pertama terbangun dari usul yang pertama, zahir dan bidayah, pemulaan didikan Thariqah Alawiyah atau Thariqah Alawiyin. Apa itu? Pertama, al-i'timad istiqamah, wal mujahadah, sungguh-sungguh mempunyai keinginan yang kuat, wal akhlak, dan berangkaian dengan rangkaian akhlak, wal a'mal, dan mengamalkan semua apa yang diwajibkan dan disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bidayahnya. Wa batinuha, dan ilmu batinnya, wa nihayatuha, dan nihayah, ujung daripada tarbiyah atau Thariqah Alawiyah, at-tajridul mahdu, at-tajridul mahdi, tajrid al-mahd. Tajrid itu apa? Mengosongkan dengan sekosong-kosongnya di dalam batin kita, kecuali hanya ada Allah. Wa syuhudul minnati lillah, dan menyaksikan minnah, segala sesuatu itu anugerah lillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kabiril muta'al, yang maha tinggi, yang maha agung. Itu batinuha, ilmu batinnya, dan juga ilmu nihayahnya,
tajridul mahd, membersihkan hati, mengosongkan hati, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati kita. Yang artinya bagaimana mereka bermujahadah menghilangkan sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, ya, dan menanamkan di dalam hatinya tawadu, ikhlas, ridha, sehingga tidak ada di dalam hatinya illallah, kecuali Allah. Itu nihayah thariqah alawiyah, dan itu ilmu batin thariqah alawiyah, dan itu usul yang kedua. Wa syuhudul minnati lillah, dan menyaksikan minnah, anugerah, segala sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan dirinya, tapi minnah dari Allah Subhanahu wa taala, al-kabiril muta'al. Nah, ini thariqah alawiyah mabniyatun ala aslain. Jadi thariqah alawiyah atau thariqah alawiyin itu terbangun dengan dua usul yang tadi kita jelaskan. Paham tuh? Marji'uha ila salasati asya majmu'atin fi qaulil Imam Abdullah ibni Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu. Lalu marji'nya kemana? Ini thariqah alawiyin ini sandarannya kemana? Marji'uha, tempat sandaran thariqah alawiyah atau thariqah alawiyin itu sandarannya kemana? Ila salasati asya. Sandaran thariqah alawiyin atau alawiyah itu kembali kepada 3 hal. Dan 3 hal tersebut seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Apa kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Ilzam kitaballahi wa taba' sunnatan, berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Ini yang pertama. Marja'nya thariqah alawiyin atau alawiyah, yaitu tempat kembalinya, asalnya, senderannya kepada kitabullah Al-Quran, kalamullahil malikil a'lam, yang tidak ada dusta di dalamnya. Watba' sunnatan, dan senderan yang kedua mengikuti sunnah Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtad hadakallahu bil aslafi, waqtad, dan ikutilah, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah, bil aslafi, berpegang teguh yang ketiga, bil aslaf, dengan para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama terdahulu. Inilah sandaran thariqah alawiyah atau thariqah alawiyin. Yang pertama bersandar kepada Al-Quran, kalamullahil malikil a'lam. Yang kedua bersandar kepada sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan yang ketiga berpegang teguh dengan para ulama-ulama salaf, salafuna sholihin. Ini sandaran thariqah alawiyin atau Bani Alawi atau thariqah alawiyah, ya. Thariqah alawiyah atau thariqah alawiyin atau thariqah Bani Alawi. 3 hal tersebut sandaran yang disandarkan oleh mereka di dalam thariqah Bani Alawi. Razaqanallahu kamala mutaba'atihim wa tawaffana ala millatihim wa hasyarana wa ahbabana fi zumratihim, amin Allahumma amin. Razaqanallah, kata Habib Zain, semoga Allah memberikan rezeki kepada kami kamala mutaba'atihim, di dalam mengikuti dengan sempurna, mengikuti mereka dengan sempurna. Kamala mutaba'atihim, mengikuti mutaba'atihim kamal, dengan sempurna. Wa tawafana ala millatihim, dan semoga Allah matikan kami ala millatihim, atas din, agama, keyakinan mereka. Wa hasyarana, dan Allah bangkitkan kami, wa ahbabana, dan orang-orang yang mencintai kami, fi zumratihim, di dalam kelompok mereka, amin Allahumma amin. Alhamdulillah.